Bu. Barusan saya ngajar kelas sebelumnya, terus break, terus membalas-balas WA doang ya, padahal gitu ya, sekitar berapa menit gitu, tahu-tahu lah udah 9.31 gitu ya, nggak berasa. Kirain masih lama teman-teman, mohon maaf agak telat nih jadinya. Yang belum absen, silahkan teman-teman absen dulu ya. Sebentar saya isinya dulu. Oke, baik teman-teman, kita mulai aja ya sepertinya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat terus ya, karena kita udah... Nggak apa-apa, nggak kadang Pak Ibu. Siapa? Oke, saya lihat dulu ya. Ya, apa tadi ya? Oh ya, teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat karena tidak terasa ya udah pertemuan 12 ya, 2 pertemuan lagi sudah selesai ya pertemuan kita. Kemudian setelah itu teman-teman UAS, terus setelah itu insya Allah teman-teman bisa lulus ya dari PKN STAN. Wah, cepet banget gitu ya, nggak berasa. Oke, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kalau terdengar ada backsound, ada Bu Guru berbicara ya di belakang saya, berarti itu anak saya lagi Zoom meeting ya, tolong diabaikan aja ya mungkin teman-teman ya. Karena rumah yang terlalu besar gitu ya, jadi saking besarnya tuh suara-suara jadi terdengar. Oke, baik teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan ya, masih melanjutkan pembahasan kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah bahas terkait struktur organisasi DJP untuk unit pusat ya. Jadi kantor pusat DJP itu seperti apa ya, ada berapa direktorat dan lain-lain. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan bahas terkait unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi hari ini selain ada unit vertikal, ada juga UPT ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa di Kementerian Keuangan ada 3 yang memiliki UPT ya, ada DJPC, kemudian ada BPPK dan juga ada DJP seperti itu ya. Jadi hari ini itu agendanya ada 2 ya. Terus kemudian kalau misalnya saya nanti berdaham-daham terus itu karena tenggorokan saya tuh agak serak gitu ya. Jadi mau ngomong keras tuh agak sakit gitu. Jadi kalau misalnya agak terganggu teman-teman ya mohon dimengerti ya gitu ya. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Sudah terlihat ya teman-teman, jadi ini kita sekarang yang pertama akan bahas dulu terkait instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak. Saya harap teman-teman sudah download ya, ada PPT-nya, kemudian ada aturannya juga di LMS ya. Kemudian ini dasar hukumnya ya, teman-teman bisa baca sendiri ya, PMK 210 dan PMK 184.
Instansi vertikal sendiri di DJP itu terdiri dari kantor wilayah, terus kemudian ada KPP dan juga ada KP2KP. Saya yakin teman-teman udah nggak asing lagi lah ya, udah hatam gitu ya kalau KPP, Kanwil dan juga KP2KP gitu. Bahkan teman-teman kan sudah pernah PKL juga ya, ada yang PKL di KPP, ada yang di Kanwil, ada yang di kantor pusat ya kemarin. Ada nggak yang PKL di KP2KP? Nggak ada ya kayaknya ya, cuman sampai di KPP aja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, jumlah kantor-kantornya memang cukup banyak ya teman-teman. DJP itu punya 34 kanwil di seluruh Indonesia, kemudian ada 4 KPP WP besar, kemudian ada 9 KPP khusus, kemudian ada 38 KPP Madya dan 301 KPP Pratama ya. Selain itu ada 204 KP2KP. Kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Ya, kantor wilayah DJP ya. Jadi setelah di kantor pusat ada Kanwil, ada KPP, ada KP2KP begitu ya. Nah, Kanwil sendiri ini adalah unit eselon 2 ya teman-teman. Jadi dipimpin oleh Kepala Kanwil yang jabatannya ini adalah eselon 2 ya. Kemudian si Kanwil ini ya kan sudah dijelaskan juga adalah merupakan instansi vertikal di DJP yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pak Dirjen ya, bertanggung jawab langsung pada Dirjen Pajak. Nah, Kanwil ini sendiri terdiri dari Kanwil WP besar dan Kanwil Jakarta khusus dan Kanwil selain Kanwil WP besar dan Kanwil Jakarta khusus. Berikut adalah tugas Kanwil ya teman-teman. Jadi kalau tadi ya kita kemarin sudah bahas terkait kantor pusat DJP. Nah di kantor pusat DJP itu kalau kita kalau kita coba lihat lebih dalam lagi sih lebih kepada pembuat kebijakan gitu ya, misalnya menganalisis gitu kira-kira misal terkait dengan ekstensifikasi atau misalnya penggalian potensi itu seperti apa, kemudian kebijakan apa yang perlu diambil untuk meningkatkan ekstensifikasi misalnya seperti itu. Nah, si unit pusat ini, kantor pusat ini yang kemudian merumuskanlah kebijakannya, terus kemudian setelah kebijakannya itu ada dibuatlah petunjuk pelaksanaan teknisnya itu seperti apa. Nah, kemudian yang melaksanakan itu adalah kantor wilayah dan juga kantor pelayanan pajak atau KPP gitu. Nah, kemudian di Kanwil ini ya, jadi kan dia kan sebenarnya berada di tengah-tengah ya teman-teman. Kalau kita lihat ada KPP yang beneran pure, mereka tuh beneran melaksanakan kebijakan dari kantor pusat, tapi si Kanwil ini selain bisa melaksanakan kebijakan juga, bisa juga gitu ya, tapi mereka fungsi utamanya adalah ini ya, di sini ada fungsi koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan, gitu teman-teman yang perlu diingat, yang membedakan dari KPP gitu ya, misalnya. Nah, ini kita satu persatu akan bahas juga ya Kanwil DJP, WP besar dan Jakarta khusus. Untuk fungsinya ini sebenarnya adalah penjabaran dari tugas si Kanwil itu sendiri ya. Di sini ada tadi ada koordinasi, kemudian ada pengendalian, terus kemudian ada pemberian bimbingan gitu ya. Di sini juga ada pelaksanaan penyuluhan gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa memang si Kanwil ini juga bisa melakukan gitu ya, melakukan teknis penyuluhan gitu misalnya itu bisa. Kita lihat ya, jadi untuk Kanwil Jakarta khusus ini memang dia memiliki fungsi yang khusus gitu ya. Fungsi khususnya ini terkait dengan ya tugas-tugas terkait dengan si PBB minyak dan gas bumi area perairan lepas pantai dan tubuh bumi serta PBB sektor lainnya. Jadi kan PBB kan banyak banget ya teman-teman ya gitu.
gitu ya. Mungkin teman-teman lebih tahu, nanti kalau saya menyampaikan nanti salah lagi, soalnya ada dulu PBB P3L, sekarang P5 apa gitu ya, P5L ya, sekarang 5 ya kalau nggak salah PBB itu. Nah, jadi si Kanwil DJP Jakarta khusus itu punya fungsi tambahan untuk ngurusin si PBB ini gitu. Karena untuk PBB yang lain kan ada juga yang di daerah ya teman-teman ya gitu. Nah, secara umum sebenarnya kalau kita bahas terkait bagian organisasi atau strukturnya itu ya sama ya, mirip. Jadi ada bagian umum, pasti ada bagian umumnya, kemudian ada bidang data pengawasan dan potensi perpajakan, ada pemeriksaan, ada penyuluhan, ada keberatan dan banding gitu ya. Itu bidang-bidang yang ada di kantor wilayah Jakarta khusus. Tapi memang untuk yang membedakannya itu tadi ya, mereka terkait dengan PBB yang migas dan offshore tadi gitu. Apa ya tadi istilahnya, itulah ya. Seperti itu. Ini tadi ya ada bagian umum dan lain-lain, dan ada juga kelompok jabatan fungsional. Terus ya bagian umum ya, seperti sudah teman-teman tahu ya, setiap kita bahas dari awal, kita dibahas Kementerian Negara secara umum, Kementerian Keuangan, unit eselon 1, DJP ya, sampai sekarang itu kita pasti melihat di setiap struktur itu ada yang namanya bagian umum. Entah penamaannya itu apa, tapi tugasnya mirip-mirip gitu ya, karena emang kalau kita lihat teman-teman, bagian umum tuh kayak dapurnya dari si organisasi ini gitu ya. Organisasi ini bisa jalan kalau si bagian umumnya ini jalan ya. Jadi karena di organisasi itu pasti ada orang-orang, pasti butuh ada yang namanya ngurusin kepegawaian ya. Kalau di Kanwil ini ada subbagian kepegawaian, kemudian ada subbagian keuangan ya, kemudian ada subbagian advokasi, pelaporan, dan kepatuhan internal. Kemudian yang terakhir adalah tata usaha dan rumah tangga gitu ya, yang terkait pengurusan aset dari Kanwil tersebut gitu ya, atau misalnya pengadaan, penghapusan gitu, itu di subbagian tata usaha dan rumah tangga. Fungsinya silahkan dibaca sendiri, tapi intinya sih sama dengan tugasnya ya, dijabarkan lagi gitu. Kemudian ada juga bidang data dan pengawasan potensi perpajakan. Jadi memang ini untuk mencari, mengumpulkan, mengolah gitu ya, sekaligus yang menyajikan data dan informasi perpajakan yang ada di Kanwil. Kemudian analisis yang dilakukan oleh Kanwil tersebut bisa jadi rekomendasi gitu ya, rekomendasi untuk penetapan tempat terdaftar WP gitu ya, atau pokoknya yang terkait dengan KPP seperti itu. Kemudian si bidang data dan pengawasan potensi perpajakan ini terdiri dari 3 seksi ya, karena Kanwil kan eselon 2, kemudian ada di bawahnya adalah eselon 3 ya, ada bidang itu kan bidang eselon 3, kemudian di bawahnya ada seksi eselon 4 ya, ada seksi data dan potensi, seksi bimbingan dan pengawasan, dan juga yang terakhir adalah seksi dukungan teknis komputer gitu ya. Jadi memang kenapa sih kok jadi ada dukungan teknis dan komputer gitu, karena memang ya pekerjaannya tidak jauh-jauh dari aplikasi-aplikasi atau teknologi informasi yang ada di DJP gitu ya. Jadi makanya kira-kira misalnya mau menggali potensi WP nih gitu kan. Nah dari kantor pusat itu ada mengeluarkan kebijakan misalnya penggalian potensi itu bisa dilakukan dengan aplikasi apa, dengan cara apa, dengan aplikasi apa gitu kan, misalnya dengan web scraping lah, dengan aplikasi Botsol lah, dan lain-lain, kan ada berapa banyak gitu kan. Nah terus kemudian si kebijakan-kebijakan yang dari kantor pusat tersebut diturunkan ya ke Kanwil, terus nah kemudian si Kanwil ini karena membawahi KPP, mereka juga bisa memberikan bimbingan dan pengawasan atas
dilakukannya penggalian potensi yang ada di KPP tersebut gitu, dan juga dukungan teknis komputer. Oh, gimana sih caranya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh kantor pusat gitu misalnya. Nah, ini karena kita sedang bahas terkait Kanwil Jakarta Khusus, jadi tambahan tugasnya adalah ini ya, tadi sudah kita bahas ya, pokoknya masing-masing bidangnya pasti mendapatkan tambahan tugas, bukan tugas tambahan ya, tapi memang tugasnya dia gitu ya, terkait PBB migas offshore ini gitu. Bidang yang selanjutnya adalah bidang pemeriksaan, penagihan intelijen, dan penyidikan. Jadi bidang ini terdiri dari 4 seksi ya. Ada seksi administrasi dan bimbingan pemeriksaan, kemudian ada seksi bimbingan penagihan, ada seksi intelijen, ada seksi administrasi, bukti permulaan, dan penyidikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, jadi lebih kepada kalau pemeriksaan itu memberikan bimbingan pemeriksaan. Jadi misalnya KPP sedang memeriksa tertentu gitu ya. Nah, si misalnya KPP itu kesulitan atau butuh bantuan, ini bisa minta tolong gitu ya, minta tolong kepada Kanwil untuk dapat memberikan bimbingan pemeriksaan gitu. Kemudian di Kanwil ini untuk terkait bukti permulaan dan juga penyidikan gitu ya, mereka juga bertanggung jawab untuk bisa mengadministrasikan ya, melakukan administrasi, bukti permulaan dan penyidikan. Kemudian bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat. Jadi ada 3 seksi di sini, ada seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen, kemudian yang kedua adalah seksi bimbingan pelayanan dan konsultasi, ketiga seksi kerjasama dan hubungan masyarakat. Jadi karena sekarang itu sudah ada fungsional penyuluh, jadi sepertinya yang ada di seksi ini juga tugas-tugas yang ada di seksi ini dialihkan gitu ya ke fungsional penyuluh seperti itu. Cuman sejujurnya memang teman-teman saya juga belum terlalu update dengan kondisi apa ya, dengan peraturan yang terbaru gitu ya. Saya belum baca secara keseluruhan terkait bagaimana kemudian teman-teman yang ada di bidang ini ya, karena kan masih ada pegawai yang strukturalnya, kemudian ada juga penyuluh yang fungsional terkait dengan pembagian tugasnya. Cuman memang kalau ngobrol secara informal itu memang masih dalam prakteknya masih banyak apa ya, gesekan gitu ya, masih sangat ya masih dalam proses adaptasi lah gitu. Jadi masih ada yang dilakukan oleh penyuluh dan juga masih ada yang dilakukan oleh pegawai struktural. Kemudian ada bidang keberatan dan banding. Jadi ada seksi keberatan dan banding 1 sampai dengan 4 ya. Ini namanya mungkin mirip, tapi teman-teman pasti lebih tahu ya ini perbedaannya apa. Jadi kalau saya lihat di sini sih sebenarnya mungkin terkait dengan pembagian pekerjaannya saja gitu ya. Tugasnya mungkin areanya atau pembagian WP-nya dan lain-lain gitu. Nah, ini bidang keberatan dan banding di Jakarta Kanwil Khusus ya sama ya, tugasnya pasti yang membedakan dengan kanwil lain adalah dikasih untuk PBB tadi. Kemudian selanjutnya kita lihat di struktur organisasi dari Kanwil selain DJP WP besar dan Kanwil Jakarta Khusus ya. Kita lihat di sini, ini kita skip aja ya, ini fungsinya. Tugasnya mana ya?
Ya, kok nggak muncul? Oke. Ya, kita skip aja ya teman-teman. Kalau tugas dan fungsinya sebenarnya pada intinya sama, yang membedakan tuh hanya tadi ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kalau kita perhatikan ya, kalau di WP besar dan Jakarta khusus itu kita bisa lihat bahwa bidangnya itu hanya ada 4. Nah, kalau di selain WP besar dan Jakarta khusus itu bidangnya ada 5 ya, selain bagian umum ya, ada 5 bidang. Yang membedakannya adalah di bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Jadi mungkin dinilai beban kerjanya karena di WP besar dan Jakarta khusus kan tadi sudah megang yang terkait dengan PBB dan lain-lain itu ya. Jadi mungkin untuk ekstensifikasi itu mereka tidak ada bidang tersebut, tapi untuk selain WP besar dan Kanwil Jakarta khusus itu ada bidang ekstensifikasi ini. Sebentar ya. Lanjut. Ya, ini tadi ya, struktur organisasinya terdiri dari ini dan otomatis ya ada kelompok jabatan fungsional. Nah, kita ini sama ya teman-teman, kayaknya nggak usah dibahas lagi deh, soalnya pasti sama gitu ya, apalagi sama-sama Kanwil, cuman memang tadi bedanya itu ya, di tugasnya saja. Kita next dulu. Data pengawasan dan potensi ini juga sama. Kemudian, nah ini yang membedakan ya, ada pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Ini tadi tidak ada ya di KPP, di Kanwil, WP besar, dan Jakarta khusus. Di sini adanya adalah ada di selain Kanwil tersebut ya, kita ada bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian yang terdiri dari 3 seksi teman-teman. Jadi ada seksi bimbingan pendaftaran, ada bimbingan ekstensifikasi, dan juga bimbingan pendataan, penilaian, dan pengenaan. Saya rasa kalau teknis seperti ini mungkin malah teman-teman udah lebih tahu ya, karena teman-teman kan secara pekerjaan sudah pernah gitu ya, sudah pernah bekerja entah itu di KPP, entah itu di Kanwil, entah itu di kantor pusat gitu. Malahan kalau saya gitu ya, mungkin kolaborasi atau bekerja bareng dengan teman-teman DJP itu sering gitu ya, tapi tidak dalam konteks menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti ini gitu, tapi mungkin lebih ke karena saya di pelatihan, berarti mungkin lebih ke pelatihan-pelatihan untuk teman-teman DJP itu seperti apa gitu. Jadi nggak kalau untuk teknis pelaksanaannya mungkin malahan teman-teman lebih jago dari saya. Bisa nanti teman-teman menambahkan ya mungkin. Kemudian ini juga sama ya, bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan juga penyidikan. Terus ada bidang penyuluhan pelayanan dan humas, ini juga sama gitu. Keberatan, banding, dan pengurangan juga sama ya, ada 4 seksi juga di sini. Nah, kita langsung ke kantor pelayanan pajak ya, teman-teman. Jadi di bawah Kanwil itu ada kantor pelayanan pajak. Kita bisa lihat di sini ya, KPP ini adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke kepala kantor wilayah gitu. Jadi si KPP ini bertanggung jawabnya adalah ke Kanwil masing-masing. Kemudian KPP ini dipimpin oleh kepala kantor pelayanan pajak ya, atau biasanya mungkin teman-teman panggilnya kakap gitu ya, kepala kantor. Nah, KPP ini terdiri dari beberapa jenis ya, sama dengan Kanwil, ada KPP WP besar, ini adalah KPP yang berada di bawah Kanwil WP besar, ada KPP khusus ya, KPP Jakarta khusus ya kayaknya maksudnya, yang cuman ada di Jakarta ya, ada di Kanwil Kanwil Jakarta khusus. Dan ada KPP Madya dan Pratama. Ya, kita KPP WP besar dan KPP khusus dulu nih. Seperti tadi ya, jadi sebenarnya kalau lihat di KPP juga sama.
Mohon maaf teman-teman memang mengganggu sekali ya. Ini saya tuh nggak batuk, tapi kayak agak mampet dan serak gitu. Jadi kayak mau nangis nggak sih suara saya ya? Kita lanjut ya. Jadi ini intinya sih sama ya. Jadi karena memang di bawah kanwil khusus, jadi ya sebenarnya dia hampir mirip gitu ya tugas-tugasnya melaksanakan. Tapi untuk di KPP ini memang hanya tugasnya adalah melaksanakan gitu ya, melaksanakan pelayanan, terus kemudian edukasi, pengawasan, penegakan hukum gitu. Di bidang-bidang ya perpajakan ya, entah itu PPH, PPN, PPNBM, dan pajak tidak langsung lainnya. Ya. Oke, kita lanjut. Ada iklan barusan ya, mohon maaf. Ini fungsinya teman-teman bisa baca sendiri ya. Fungsinya tadi kan udah analisis, edukasi gitu ya. Terus kemudian ya dan lain-lain lah. Pelaksanaan administrasi kantor ini semuanya juga sama. Terus ini karena KPP, jadi ada kalau KPP migas ya terkait fungsi terkait yang PBB tadi ya, PBB migas area offshore gitu ya. Dan juga kalau KPP badan dan orang asing terkait dengan fungsi pemberian NPWP secara jabatan dan pengukuhan PKP secara jabatan. Berikut ya kita perhatikan ya struktur organisasinya ya, ada bagannya di sini ada kepala kantor, kemudian pasti ini ada sebagian umum gitu ya, ada bagian yang ngurusin lah dapurnya dari si organisasi, kemudian ada berapa nih? Ada 8 seksi ya teman-teman. Ada seksi penjaminan kualitas data, ada seksi pelayanan, ada seksi pemeriksaan, pelayanan, dan penagihan juga. Dan ada seksi pengawasan 1 sampai dengan 5 gitu ya teman-teman ya. Kemudian nah, ini kita bisa lihat teman-teman ya perbedaannya KPP WP besar 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau untuk WP besar 1 kita lihat di sini ya, WP-nya ini dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Kemudian kalau untuk WP besar 2 untuk sektor industri, perdagangan dan juga jasa, kemudian WP besar 4 ini perusahaan negara atau BUMN sektor industri dan perdagangan, kemudian WP besar 4 adalah perusahaan negara atau BUMN sektor jasa dan juga ada WP orang pribadi. Kemudian kalau untuk kanwil DJP Jakarta khusus, kita bisa lihat di sini ya ada KPP PMA ya, penanaman modal asing 1 sampai dengan 6. Kemudian ada KPP badan dan orang asing, ada KPP migas, dan ada KPP perusahaan masuk bursa. Kemudian KPP Madya selanjutnya. Tugasnya sama ya, ada pelayanan, edukasi, ada pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak ya, sama juga ya di bidang PPH, PPN ya bidang perpajakan. Nah, seperti itu. Terus kita perhatikan di sini fungsinya, kita next aja. Nah, di sini adalah bagian organisasinya ya, sama ada kepala kantor, kemudian ada subbagian umum, kemudian seksi penjaminan kualitas data, seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, ini sama dengan KPP yang khusus dan WP besar tadi, tapi kita perhatikan di sini adalah seksi pengawasannya ada 6 ya teman-teman jumlahnya, jadi ada pengawasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Ya, KPP Madya sudah, sekarang kita ke KPP Pratama ya, ini yang jumlahnya paling banyak ya, di DJP ada 300
KPP di seluruh Indonesia. Jadi mungkin teman-teman kalau penempatan besok ya mungkin bisa disiapkan ya, mau bersedia di penempatannya bersedia di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, tugasnya apa? Ya sama sih dengan yang KPP khusus tadi sebenarnya ya, ada pelayanan, edukasi, pengawasan, penegakan hukum. Kita bisa lihat di sini sama. Kemudian untuk fungsinya, nah, ternyata KPP Pratama juga terdiri dari 2 kelompok ya, ada KPP Pratama kelompok 1 dan KPP Pratama kelompok 2. Kita lihat langsung aja di sini ya, untuk kelompok 1 ini ada 3 seksi yang sama ya dengan KPP-KPP yang lain, dan ada seksi pengawasan 1 dan 6. Ini malahan lebih mirip kepada ini ya, Madya tadi. Kemudian sorry kelewatan teman-teman. Ya, kalau untuk KPP Pratama kelompok 2 ini ada seksi penjaminan kualitas data, pelayanan, kemudian seksi pemeriksaan. Ini sama ya, ada seksi pengawasannya 1 sampai dengan 5. Mungkin nanti teman-teman bisa yang sudah pernah PKL di KPP bisa lebih detailkan ya, menjelaskan bedanya seksi pengawasan 1 sampai dengan 5 itu apa sih? Seperti itu ya. Oke. Lanjut yang terakhir, instansi vertikal yang terakhir adalah KP2KP ya teman-teman, kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Jadi KP2KP ini ada karena misalnya, tunggu dulu, jadi KP2KP ini instansi vertikal ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP. Jadi memang dia ada di bawahnya KPP. Kenapa ada gitu ya? Kalau kita lihat ya, struktur organisasinya tuh sangat kecil ya. Jadi KP2KP itu terdiri dari kepala kantor gitu ya. Kepala kantornya itu eselon 4. Ke eselon 4 itu kan kalau di KPP kan kepala seksi ya teman-teman, dan juga ada petugas KP2KP gitu. Bahkan mungkin biasanya ada yang kepala kantornya 1, terus kemudian petugas KP2KP-nya tuh hanya 2 orang seperti itu. Jadi cuma bertiga atau berempat gitu. Itu sangat mungkin gitu. Nah, kenapa ada KP2KP gitu ya, padahal kecil sekali? Karena memang bisa jadi gitu ya, biasanya karena area dari satu KPP gitu mungkin terlalu bukan luas juga ya, mungkin ada daerah-daerah yang sulit dijangkau gitu ya. Nah, makanya untuk bisa lebih mendekati si WP gitu ya, adalah si KP2KP ini gitu. Jadi si WP-nya itu tidak perlu jauh-jauh ke KPP seperti itu. Kemudian ini fungsinya ya teman-teman, pengumpulan, pencarian, pengolahan data. Ini sebenarnya hampir sama dengan KPP ya, cuman memang mereka area kerjanya lebih kecil. Ini tugasnya sama juga. Dan di KP2KP juga ada pejabat fungsional ya. Jadi misalnya ada dibutuhkan ada fungsional penyuluh atau fungsional yang lain, bisa juga seperti itu teman-teman. Untuk instansi vertikal kita sudah selesai. Kita lanjut dulu ya teman-teman ke UPT. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, bahwa di Kementerian Keuangan itu ada 3 unit yang mempunyai UPT, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJP, dan juga BPPK, seperti itu ya. Jadi kalau di BPPK kayaknya kita sudah pernah bahas ya, yaitu Balai Diklat Keuangan ya, BDK. Jadi dulu pas teman-teman daftar USM STAN, apa ya dulu namanya SPMB gitu ya.
mungkin teman-teman datangnya ke BDK gitu ya, entah itu BDK Jogja, BDK Cimahi, BDK Makassar gitu. Nah, kalau untuk DJP sendiri juga punya UPT, ada 3 UPT yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Kita lihat dulu, saya share screen dulu. Kelihatan kan ini, nggak pada tidur ya? Kelihatan, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Sebentar, saya minum dulu ya. Oke, teman-teman. Jadi kita lanjut bahas UPT ya. Ya, jadi ada 3 ya tadi UPT di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan, sorry teman-teman. Di DJP maksud saya ada KLIP, KLIP, ada PPDDP, ada KPDDP. Kalau KLIP saya rasa, saya yakin banget teman-teman udah tahu semuanya. KLIP itu apa, udah sering denger gitu ya. Kita bahas KLIP dulu ya. Oke. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP. Jadi memang kita tuh lebih sering dengarnya, lebih familiarnya dengan KLIP gitu ya. KLIP. Nah, kalau teman-teman tahu kering pajak 1.500-200 itu adalah tugasnya dari KLIP DJP ini ya. Jadi kita lihat di sini unit pelaksana teknis ya atau UPT di bawah Kementerian Keuangan. Salah terus saya, di bawah DJP maksud saya, yang memberikan layanan informasi perpajakan, kemudian penanganan pengaduan ya, dan memberikan imbauan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian si KLIP ini dipimpin oleh KLIP ya, jadi kantor layanan informasi ini atau KLIP ini dia secara teknis itu dibina ya oleh direktur penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat ya. Jadi secara teknis itu dibimbing gitu ya di bawah bukan pengawasan ya, di bawah bimbingan lah dari P2 Humas, Direktorat P2 Humas. Nah, KLIP ini berada di Jakarta lokasinya, tapi wilayah kerjanya dari seluruh Indonesia. Jadi di KLIP inilah orang-orang yang menjadi kontak center gitu ya. Kalau misalnya teman-teman telepon ke 1.500-200 itu adalah teman-teman dari KLIP ini. Kemudian KLIP ini setahu saya tuh mengelola kering pajak ini ya 1.500-200, kemudian Twitter untuk pengaduan ya @keringpajak, kemudian ada live chat yang di website. Kemudian apalagi ya kemarin saya lupa tuh, pokoknya terkait dengan pengaduan gitu. Bedanya dengan P2 Humas, kalau P2 Humas itu dari P2 Humas itu yang mengelola media sosial resmi dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Kalau dari KLIP ini hanya memegang si kering pajak @kering pajak yang ada di Twitter gitu, karena memang khusus untuk pengaduan itu di @kering pajak tersebut ya teman-teman. Kalau untuk media sosial yang lain itu memang bukan sarana untuk pengaduan, tapi lebih kepada edukasi dan juga komunikasi dengan masyarakat. Kita lihat ya tugasnya nih, melayakan layanan pemberian informasi umum perpajakan, informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, seperti itu ya. Jadi memang mendeliver informasi-informasi terkait perpajakan. Kemudian ini fungsinya. Mohon maaf ya, ini karena saya bukan tipe orang yang pakai animasi. Jadi kalau ada animasi tuh
suka sulit. Ya, ini bagian-bagian yang ada di klip ya, ada tata usaha dan kepatuhan internal, kemudian ada seksi operasional 1 dan 2, kemudian ada penjaminan kualitas layanan, dan juga ada kelompok jabatan fungsional. Jadi dari klip sendiri itu banyak ya, ada kalau di klip itu disebutnya adalah agent klip, yaitu orang-orang yang angkat teleponnya ya, si kontak centernya, kemudian ada orang-orang yang bertugas untuk menyediakan informasinya, misalnya ada aturan-aturan yang baru, kemudian ada trainer juga, kemudian ada supervisornya juga di sana gitu. Nah, jadi saya sempat ada diskusi gitu ya dengan orang-orang P2 Humas yang menyampaikan bahwa kalau sekarang kan dalam kondisi PPKM seperti ini, kalau teman-teman nyoba telepon ke 1.500, 200 itu tidak akan bisa langsung terhubung dengan agent klip karena memang tidak ada layanan untuk call center gitu ya, tapi ke IVR gitu ya, jadi ke bot ya, ke robot. Jadi cuman dibahas, mungkin diarahkan ke saluran lain yang bisa 2 arah gitu teman-teman. Karena memang ternyata untuk membuka call center itu tidak bisa sedikit gitu ya orangnya. Jadi selain orang-orang yang menjadi call center yang menerima telepon, itu ada tim yang jumlahnya itu puluhan orang gitu untuk bisa membuka call center, dan itu tidak bisa bukan tidak bisa ya, mungkin belum bisa dilakukan secara tempatnya terpisah-pisah gitu ya, misalnya dalam kondisi WFH seperti itu tidak bisa. Makanya sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, kemarin-kemarin sebelum PPKM itu masih buka, karena kan DJP kan masih banyak yang WFO ya teman-teman gitu, WFO-nya masih karena krusial, jadi memang banyak WFO. Tapi kemudian di PPKM ini memang tidak ada layanan untuk 1.500-200-nya untuk langsung dengan terhubung dengan agent klipnya. Jadi memang diarahkan entah itu ke Twitter @klingpajak atau live chat seperti itu. Jadi teamwork ya teman-teman di kontak center ini. Dan yang saya salut bahwa kita itu bukan kita ya, teman-teman di klip ini benar-benar harus jadi orang yang ngerti semuanya ya. Mungkin bayangin kita ditelepon ditanyain, entah itu kita harus siap ditanyain apapun ya terkait dengan perpajakan yang aturannya sangat banyak. Teman-teman aja sekolah D3 pajak gitu kan selama 3 tahun gitu ya. Nah, si agent klip ini nih harus beneran tahu gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalkan sama kan ya sebenarnya kalau kita analogikan dengan ujian open book gitu misalnya, ujian open book itu kan kita sebenarnya misalnya buka undang-undang gitu kan. Tapi kalau kita nggak ngerti si konten undang-undangnya itu seperti apa, kita juga tidak akan bisa menjelaskan dengan baik gitu. Pun kalau misalnya ngerti, kita belum tentu punya kemampuan yang memadai gitu ya dalam berkomunikasi untuk menjelaskan aturan gitu ya, aturan yang bahasa aturan itu kadang kita sulit mencernanya, terus kemudian disampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang awam, seperti itu. Jadi menurut saya tuh salut banget lah sama teman-teman yang ada di kontak center ini. Kemudian tunggu teman-teman, izin untuk nge-charge laptop dulu. Oke, lanjut ke UPT yang kedua ya. Tadi kita sudah lewat kan klip
Tapi menarik sekali teman-teman, mungkin kalau, mungkin ada nggak teman-teman yang pengen penempatannya diklik gitu ya, mungkin menarik banget gitu walaupun mungkin, walaupun kalau kita pikir, "Ah, jadi, call center emang nggak bosen ya?" Gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kita kan menemui banyak orang yang berbeda-beda yang nelponnya gitu, pasti dramanya juga pasti banyak, tapi kan kita harus mengelola itu ya gitu dan akan terasa banget kalau kita sedang bad mood atau apa gitu, tuh harus beneran bisa mengelola dengan baik, jangan sampai orang yang Eee, menelpon kita itu tahu gitu ya kondisi, kita itu marah atau sedih atau apa gitu kan. Kan, orang kan nggak mau tahu itu ya, maunya pada saat telepon kering pajak, oh disambut dengan baik, seperti itu. Ya bayangin aja mungkin teman-teman telepon ke, call center bank gitu ya, terus kemudian call center-nya ketus atau nggak solutif atau kayak gimana, itu pasti juga kita kesel kan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Tadi PPDDP ya, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Jadi, PPDDP ini berlokasi di Jakarta, tapi area kerjanya adalah Jawa, Madura, dan juga Kalimantan. Ya ini adalah termasuk UPT ya, UPT terkait pengolahan data dan dokumen perpajakan, berada di bawah, dan bertanggung jawab langsung ke Dirjen Pajak, seperti itu. Jadi, untuk PPDDP ini pembinaan teknisnya ada di direktorat yang membidangi data dan informasi perpajakan ya, Direktorat DIP ya kalau sekarang. Kemudian, PPDDP ini adalah, eselon 2 ya, dipimpin oleh Kepala PPDDP. Berikut adalah tugasnya ya teman-teman, tugas dari PPDDP ini penerimaan, pemindaian, perekaman, penjaminan kualitas hasil pengolahan, backup data, transfer data, penyimpanan dokumen perpajakan gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi gitu. Jadi lebih kepada, mmm, misalnya ada berkas-berkas, ya kan banyak sekali ya berkas-berkas, mungkin berkas WP atau zaman dulu sekarang ada nggak sih SPT? Mungkin nggak tahu ya, terkait berkas-berkas yang ada di Direktorat Jenderal Pajak itu seperti apa gitu ya. Ibaratnya mungkin masing-masing direktorat itu nanti berkas-berkasnya akan dikumpulkan semuanya gitu ya, dan diserahkan ke PPDDP ini untuk kemudian dikelola lebih lanjut. Kemudian ini fungsinya, kita lihat struktur organisasinya ya. Struktur organisasinya dia eselon 2 dipimpin oleh pusat ya, kepala pusat maksud saya kepala PPDDP, kemudian ada ada bagian umum seperti biasa, ada subbagian rumah tangga, kepegawaian, dan kepatuhan internal, dan juga ada sebagian tata usaha dan keuangan. Dan juga ada 2 bidang, di sini kita bisa lihat teman-teman, ada bidang penerimaan dan penyimpanan dokumen, dan juga ada bidang pemindaian dan perekaman data. Ya, ini tadi bidang-bidangnya. Selain ada PPDDP, juga ada, Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan atau KPDDP. Ini sebenarnya sama ya, cuman, kita lihat lagi nanti kita ada bedanya ya di sini. Jadi, sama juga KPDDP ini adalah unit pelaksana teknis dan, berada di bawah dan bertanggung jawab ke Dirjen Pajak. Kemudian, sama ya dibina oleh Direktorat DIP ya. Kemudian dipimpinnya kalau PPDDP tadi oleh eselon 2, kalau KPDDP ini oleh eselon 3 ya, teman-teman. Tugasnya ini sama ya, sama dengan si PPDDP tadi.
Ini susunannya ya, jadi terdiri dari karena dia eselon 3, jadi di bawahnya susunannya adalah eselon 4 ya, ada subbagian tata usaha dan kepatuhan internal, kemudian ada seksi pengumpulan data, pengumpulan dan verifikasi dokumen, ada seksi pemindaian dokumen dan perekaman, ada seksi pemeliharaan dan pelayanan dokumen, juga ada jabatan fungsional. Nah, bedanya kalau PPDDP tadi, kita kan tahu mereka itu lokasinya di Jakarta, tapi area atau wilayah kerjanya meliputi Jawa, Madura, dan Kalimantan. Nah, kalau untuk KPDDP ini kita lihat ada 2 KPDDP ya, ada KPDDP Makassar, ini untuk wilayah Indonesia Timur ya, kita bisa lihat ada Kanwil DJP Sulsel Barteng, ada Kanwil Sulawesi Utara Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, kemudian ada Bali, Nusa Tenggara, dan Papua dan Maluku gitu. Jadi untuk KPDDP Makassar wilayahnya meliputi ya Indonesia Timur ya semuanya. Kemudian untuk KPDDP Jambi ini meliputi Sumatera ya, Sumatera, kemudian Bangka, Belitung, Kepri gitu. Itu di KPDDP Jambi, seperti itu teman-teman. Begitu materi kita hari ini ya. Jadi kita sudah bahas tadi terkait dengan, loh ini ada yang memperhatikan tidak? Halo? Halo teman-teman, apakah masih on? Masih, Bu. Ya, Masih, Bu. Oke, baiklah. Ya, jadi saya flashback dulu sedikit. Kita tadi sudah bahas ya terkait dengan unit vertikal di DJP, ada Kanwil. Kanwil itu ada Kanwil WP besar dan juga Kanwil Jakarta khusus, kemudian ada Kanwil yang selain WP besar dan Kanwil Jakarta khusus, ada juga KPP ya teman-teman, ada KPP Madya, ada KPP Pratama, kemudian ada KP2KP. Selanjutnya ada UPT, ada 3 UPT di Kementerian Keuangan, yaitu ada KLIP atau KLIP, ada PPDDP, dan juga terakhir ada KPDDP. Seperti itu ya teman-teman untuk hari ini. Silahkan ada yang mungkin mau sharing terkait yang sudah kita bahas hari ini. Mungkin ada yang mau ceritain kemarin pada saat PKL gitu ya, seperti apa di tempat PKL-nya teman-teman gitu. Silahkan, ada kah? Sudah cukup jelas atau bagaimana teman-teman? Oke, jadi sebenarnya gini sih teman-teman, pada saat teman-teman mendaftar atau pada saat pengumuman penerimaan dulu kan memang teman-teman kan sudah diberitahu ya teman-teman nantinya akan penempatan di mana. Tapi satu catatan sih kita nggak akan tahu ya masa depan itu seperti apa teman-teman. Jadi untuk kakak kelas teman-teman aja kemarin ada penempatan yang berbeda gitu ya dengan pada saat awal gitu. Nah kita nggak tahu dan saya yakin tidak akan ada yang sia-sia gitu ya yang kita pelajari karena balik lagi gitu. Saya tidak berharap teman-teman menghafalkan semua struktur-struktur organisasi yang sudah kita pelajari gitu ya. Bahkan saya pun tidak hafal gitu. Tapi kita harus paham bahwa setiap unit itu punya
tugas masing-masing. Jadi ketika kita berurusan gitu ya, ketika kita bekerja dan itu akan berurusan atau berhubungan dengan unit yang lain atau kementerian lain atau apapun gitu ya, kita harus tahu, kita harus mencari tahu kita berhubungan dengan siapa. Jangan sampai kita salah alamat gitu ya. Nah, itulah pentingnya setidaknya teman-teman belajar di sini, teman-teman ada gambaran, oh misalnya nih di Setjen, yang paling sering itu adalah contohnya tuh terkait kepegawaian ya. Apakah hubungannya dengan Biro SDM atau dengan Biro Umum gitu. Nah, itu kita harus cari tahu dulu gitu. Kalau terkait dengan rekrutmen, kemudian kebutuhan pegawai, Kementerian Keuangan secara umum gitu, itu ada di Biro SDM gitu. Tapi kalau terkait dengan misalnya performance dari pegawai-pegawai yang sudah ada atau orang-orang di Setjen gitu ya, yaitu berarti di Biro Umum gitu. Nah, kita tuh harus mengerti hal-hal seperti itu. Dan kalaupun kita tidak tahu gitu ya, sekarang itu banyak sekali source yang bisa kita gunakan gitu ya, entah itu teman-teman bertanya kepada kenalan, makanya punya channel itu sangat penting teman-teman ya. Jadi kita punya channel di berbagai unit, di berbagai instansi, itu tuh sangat penting gitu. Jadi kalau kadang walaupun sekarang sudah ada internet, kita bisa browsing dan lain sebagainya, ada hal-hal yang belum bisa kita cari di internet. Nah, dari channel ini nih sangat bermanfaat gitu ya untuk kita, karena misal teman-teman di DJP atau teman-teman di BKF atau teman-teman di tempat lain gitu kan kerjanya nggak cuman selingkup di Kementerian Keuangan doang gitu. Kita kita sangat-sangat bisa gitu ya, sangat mungkin kita berhubungan dengan unit-unit lain gitu ya, unit lain yang mungkin bisa jadi sama atau bisa jadi berbeda dengan unit kita gitu. Jadi makanya kalau misalnya kita mau kolaborasi atau bekerja sama atau mengundang unit tertentu, yang pertama kali kita tanyakan adalah unitnya apa gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian salah. Mungkin teman-teman harusnya sudah berpengalaman juga ya, karena kemarin sudah sempat bikin KTTA, kemudian kalau butuh data untuk KTTA itu kan kita harus tahu ya, oh butuh datanya apa sih? Nah, data itu dimintanya di bagian mana sih? Nah, hal-hal seperti itu gitu. Hal-hal seperti itu penting karena bisa jadi teman-teman itu datanya nggak dikasih-kasih karena minta ke bagian yang salah, atau bisa jadi teman-teman ngirimnya itu ke misalnya ke DJP, ngirimnya ke Sesditjen gitu kan, itu kan birokrasinya kan jauh banget sampai ke unit yang misalnya punya data tersebut, seperti itu. Begitu teman-teman. Aduh, saya capek ngomong terus, nggak ada yang mau nanya nih, ayo. Jangan nanya deh, kalau mungkin bisa sharing. Halo? Pada tidur kah? Enggak kan? Enggak, Bu. Alhamdulillah. Atau udah pada siap UAS semuanya ya? UAS itu Agustus kan ya? Sekarang tanggal minggu depannya lagi tanggal 9. Minggu depan kita akan bahas terkait unit lain selain di Kementerian Keuangan ya. Jadi ada Pemda juga yang lebih kompleks lagi teman-teman. Kalau kita bicarakan terkait Kementerian Negara, kemudian Kementerian Keuangan, itu kan sebenarnya masih sama lah. Jadi strukturnya ya itu aja gitu, karena kan memang aturannya juga sama.
Tapi kalau kita bahas terkait pemerintah daerah itu kan mereka kan sudah desentralisasi ya. Jadi masing-masing daerah ya punya kewenangan sendiri gitu ya untuk menentukan mau unitnya mau seperti apa gitu. Jadi makanya kalau teman-teman itu melihat gitu ya kalau di Pemda itu misalnya Pemkot DKI sama Pemkot Tangsel sama Pemda Jawa Barat gitu ya atau Jawa Tengah atau mana gitu ya. Itu mungkin misalnya sama-sama Pemprov kok Pemda Pemprov Banten, Pemprov mana Jawa Tengah gitu. Mungkin namanya bisa beda-beda ya, tapi urusannya sama itu juga sangat mungkin. Atau misalnya di Pemprov DKI itu ada Bapenda gitu ya, Badan Pendapatan Daerah. Di Pemda mana lagi ada DPPKAD atau apa namanya beda-beda ya, itu nggak apa-apa gitu karena mereka itu sudah desentralisasi. Jadi memang bisa berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan si masing-masing daerah tersebut gitu. Itu kita akan bahas minggu depan. Kalau teman-teman tidak ada yang mau sharing, mungkin bisa saya tutup sekarang ya teman-teman. Saya tanya sekali lagi, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu dulu? Bu, Atau saya, ya kalau bertanya tentang UAS boleh nggak? Tapi agak privasi, jadi lewat WA aja boleh nggak? Bu? boleh. Makasih, Bu. Sebelum, ya oke.